wabarakatuh. Selamat siang, Sampurasun. Nah, sesuai prediksi saya, Kang Deddy Mulyadi urun rembuk menjadi narasumber di acara retreat di Magelang. Oke, tanpa berlama-lama, seperti apa cerita Kang Deddy Mulyadi di retreat Magelang? Kita simak videonya. Pertemuan kita bukan yang pertemuan yang pertama ya. Untuk wilayah Jabar barangkali sudah sangat sering kita bertemu. Membangun itu kan saya tidak dulu bicara pendapatan, karena kalau dalam kehidupan itu jangan dulu bicara pendapatan, benerin dulu cara belanja. Walaupun pendapatan kita digenjot, kalau cara belanja kita salah, justru menjadi kontraproduktif. Yang pertama adalah cara belanja. Apa sih yang menjadi kebutuhan dasar publik yang kita janjikan ketika kampanye? Pasti yang satu adalah pembangunan jalan. Dan ini problem utama di Jawa Barat. Jalan kabupaten, jalan penghubungan antar desa masih sangat buruk. Masih ada daerah yang pergi ke sekolah nyebrang sungai pakai jembatan gantungnya putus seperti di Garut, di Sukabumi. Itu problem utama kita. Jadi pertama identifikasi berapa sih kebutuhan jalan sampai tuntas dengan kualifikasi yang memadai di setiap kabupaten kota. Yang kedua, setelah jembatan itu adalah kebutuhan dasar kedua adalah pendidikan. Apa sih problem pendidikan kita? Satu, rata-rata sekolah itu sudah lama tidak dibangun. Berapa ruang kelas yang sudah hampir roboh. Kemudian, apakah ada toiletnya di sekolahnya? Kemudian, yang berikutnya, apakah tanahnya masih milik perorangan, masih terjadi? Milik yayasan, rawan gugatan. Nah, ini harus ada batasan waktu kapan kita menuntaskan ini, dari mana sumber pembiayaannya. Kemudian yang ketiga adalah layanan kesehatan. Bagaimana puskesmas pembantu itu berfungsi enggak? Kemudian dulu provinsi pernah membangun puskesmas untuk melahirkan, berfungsi atau enggak. Kemudian berapa jarak dari rumah warga ke puskesmas, berapa jarak dari puskesmas ke rumah sakit. Kalau ada yang serangan jantung, kalau ada yang mau melahirkan, berapa jarak tempuh yang harus dilakukan sehingga tidak melahirkan di jalan atau tidak meninggal di jalan. Kemudian kesiapan ambulan di setiap desa, apakah ambulannya sudah ada? Kalau ambulannya sudah ada, dari mana BBM-nya? Selama ini dibilang ambulan desa gratis, tapi BBM-nya tidak disiapkan. Sopirnya statusnya apa? Karena sopir ambulan desa itu rata-rata pegawai desa bukan. Digaji tidak. Akhirnya dibilang gratis, tetap minta bantuan ke pasien. Nah, bagaimana Kemendagri menyikapi agar bisa nggak sih yang relawan ambulan desa itu sudah jelas kerjanya menjadi aparat desa dibanding aparat desa yang digaji tiap bulan hanya di ruang desa aja kerjanya, tidak memberikan layanan langsung pada masyarakat. Nah, ini problem. Kemudian setelah itu apa problem berikutnya adalah irigasi. Kemudian karena ini menyangkut ketahanan pangan, kelangsungan hidup warga, berapa sih biaya irigasi yang dibutuhkan kalau di. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana pasar desa berfungsi enggak, pasar kabupaten berfungsi enggak. Setelah itu bukan hanya di kota Bandung problem sampah hari ini, di kabupaten mengalami problem yang sama. Bukan hanya di pusat kota, di desa-desa sampah hari ini sudah menjadi problem yang sama. Kenapa? Karena terjadi perubahan culture, perubahan budaya lingkungan. Budaya nyapu di halaman sudah hilang. Itu kalau Purwakarta, Kerawang, Bekasi itu sudah mulai hilang, Subang sudah hilang gitu. Nah, kemudian Depok, kemudian mereka tidak mau ada sampah di rumahnya. Mereka pergi kerja itu bawa kresek di jalan, dilempar, pluk, lari, lempar, pluk, lari. Nah, bagaimana merubah culture ini dan apa sih solusinya? Jangka pendek apa yang harus kita lakukan? Jangka panjang apa? Jangka pendek ya mau tidak mau harus ada tempat buangan sampah sementara sekarang. Jangka panjang ya bisa pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, kemudian problem berikutnya lagi apa? Rumah rakyat miskin. Karena ini miskin ekstrim itu diantaranya rumah. Kemudian rumah rakyat miskin solusinya apa? Karena di situ juga ada sanitasi lingkungan. Rata-rata orang Jawa Barat itu belum semuanya punya toilet.
masih ada yang di sawah, masih ada yang di kebun, masih ada di sungai. Kalau di balong sehat Pak. Kalau menurut saya kalau di balong sehat Pak. Karena dimakan sama ikan. Justru itu adalah bisnis yang tidak perlu pakai pelet. Dan ikan yang itu yang makannya aduk itu enak, gurih. Multivitamin. Jangan salah pilih. Dibuka perutnya disangkanya telur, padahal nah, itu sanitasi lingkungan. Ini problem. Kemudian jaringan listrik. Warga Banten punya listrik rumahnya. Bagaimana kalau dia melewati hutan lindung, solusinya apa? Dia melewati cagar alam, taman nasional, kan nggak boleh itu ada jaringan masuk, solusinya apa? Kemudian yang berikutnya krisis air bersih. Ketika musim kemarau ributnya luar biasa. Kenapa itu terjadi? Bagaimana solusinya menangani krisis air bersih warga? Berikutnya apa lagi? Ini Pak Bupati lebih tahu. Angka menikah di bawah umur tinggi. Subang, Indramayu, Cirebon, Karawang tinggi. Terus kemudian pas musim tanam cerai, pas musim panen kawin, musim paceklik cerai. Ini kan problemnya. Kemudian bagaimana mendorongnya? Ya sekolah. Sekolah problemnya apa? Jumlah sekolah tidak terpenuhi. Jumlah SMP belum sesuai dengan lulusannya, jumlah SMA belum sesuai dengan lulusannya. Ini kan yang terjadi. Nah, ini yang menjadi kebutuhan dasar pokok masyarakat. Nah, yang perkotaan kita dorong lagi. Apa kebutuhan perkotaan? Yaitu tadi ruang terbuka semakin menyempit, jumlah penduduk semakin banyak, kebutuhan tanah semakin tinggi, ya kan? Pencemaran lingkungan dari mulai keluarga sampai industri semakin kuat. Nah, kita kemudian apalagi Kota Bandung, apalagi Puncak, daerah-daerah yang di pinggir gunung, daerahnya dingin, sekarang sudah diserbu orang kaya dari Jakarta. Punya rumah 2, 3, 4, diisi nggak pernah. Paling sebulan sekali juga enggak. Tetapi itu kan mengambil ruang-ruang terbuka hijau yang seharusnya menjadi daerah resapan air. Nah, kalau saya baca kemarin di media sosial, pemerintah Cina itu keren, Tiongkok. Dia memperlakukan aturan bahwa orang kota tidak boleh beli tanah di desa. Orang kota tidak boleh bangun rumah di desa. Mereka hanya boleh sewa, tapi tidak boleh membeli. Dampak dari kebijakan itu orang kelas menengah di Tiongkok yang di perkotaan akhirnya nyewa sawah, nyewa rumah. Orang desanya ekonominya tumbuh dari uang-uang sewa itu. Nah, ini kan gagasan yang di negara komunis. Kenapa di kita ya ngaku negara ya Pancasila segala macam bla 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 panjang banget kemarin, kok tidak bisa buat aturan turunan yang memadai. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pada seluruh ujung dari semua ini tentunya adalah pembiayaan. Pembiayaan gimana Bapak? Semua orang pengen jadi Bekasi Pak. Kenapa? Industri tumbuh, harga tanah naik, pendapatan daerah meningkat, jumlah kendaraan motor makin banyak, mobil makin banyak, izin-izin lokasi banyak, pendapatan daerahnya tinggi. Seringkali dalam setiap tahun mereka silvanya mencapai 1 triliun, saking banyaknya duit. Nah, kemudian orang tidak mau dong jadi kuningan. Kenapa? Nungguin gunung, nungguin mata air, kagak ada pendapatan. Nggak mau juga jadi daerah Garut Selatan, ya, kuningan. Nggak mau jadi daerah Tasik, daerah Banjar, nggak mau jadi daerah yang menjadi penyangga tanah Jawa Barat sebagai memproduksi oksigen dan mata air. Nah, kalau sudah berpikir seperti itu, kepala desa berpikir tidak ada pembebasan, tidak ada investasi, ya sudah, semua orang akan membuka diri jadi industri. Nah, kalau semua orang membuka diri dari industri, maka dalam masa jangka panjang kita akan krisis air, kita akan krisis oksigen yang baik. Akhirnya seluruh masyarakat depresi, kemudian angka kematian semakin tinggi. Nah untuk itu bagaimana solusinya? Saya menawarkan insentif untuk penghasil mata air, insentif untuk kawasan hutan.
Jadi menurut saya daerah yang untuk kawasan hutannya hutan lindung, taman nasional dan sejenisnya itu harus dihitung berapa jumlah kawasan hutannya, kemudian berapa insentif dari negara untuk mereka. Kenapa? Agar mereka tetap tenang menjaga gunungnya, menjaga sumber mata airnya. Kenapa? Karena kalau tidak ada Gunung Wayang, Gunung Windu, Gunung Cikuray, maka tidak akan ada listrik swasembada pangan di Jawa Barat, termasuk tidak akan ada pertumbuhan ekonomi karena industri baru. Nah, ini kan PR kita masa depan. Ini PR kita masa depan. Kenapa? Karena negeri ini keuangannya harus tertata, kemudian pendapatan daerahnya juga harus memiliki basic entrepreneurs, kemudian berikutnya juga harus ada kenyamanan dan kedamaian. Untuk itu solusi dari semua ini apa? Pembiayaan. Luar biasa sekali ya, itulah enaknya memiliki seorang gubernur yang rajin turun ke bawah, rajin belusukan ke masyarakat dan mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat kalangan bawah. Terima kasih Om Jen, Bupati Purwakarta yang sudah berbagi video terkait Kang Deddy Mulyadi menjadi narasumber di Retreat Magelang. Semoga paparan Kang Deddy Mulyadi ini bisa menular kepada seluruh kepala daerah yang lainnya agar tidak hanya Jawa Barat yang istimewa, Indonesia pun istimewa. Hatur nuhun sudah menyaksikan. Terima kasih. Bye-bye.